Si Majiro. Buku bergambar satu-satunya di dunia. Anak-anak, minggu depan kita akan membuat sebuah buku bergambar kita sendiri. Benar, satu kelompok terdiri dari beberapa orang dan tentukan masing-masing tugas dalam kelompok. Lalu kalian harus bekerja sama membuat satu buku bergambar. Silakan cari teman untuk satu kelompok dan tentukan juga nama kelompok kalian ya. Siap, Bu. Mimilin kan pandai menggambar. Kita satu kelompok yuk. Aku juga dong. Aku juga. Tapi Mimilin tidak begitu pandai memikirkan cerita. Iya juga ya. Buku bergambar itu paling penting ceritanya. Tapi tidak apa-apa. Iya, ayo kita buat buku bergambar. Kalau begitu nama tim kita apa ya? Tentu saja pasukan challenge dong. Baik kalau begitu, yang sudah membentuk tim angkat tangan dan beritahu nama kelompoknya. Musik aku, Flappy, Mimilin, dan Niki satu kelompok. Nama kelompok kami pasukan challenge. Hebat, sudah menentukan nama kelompok juga. Baiklah, itu tugas kalian selama akhir pekan ini. Siap, Bu. Untuk tugas ini, kita pasti bisa buat buku bergambar yang lebih keren dari siapapun. Iya, kan ada Mimilin. Tinggal memikirkan cerita yang menarik saja. Tapi kita mau buat cerita yang seperti apa ya? Besok di hari libur kita kumpul di taman untuk pikirkan cerita yang bagus sama-sama. Oke. Pasukan challenge menjelajah dunia. Waktu makan sama keluarga, aku sempat terpikir ide cerita yang mungkin kalian suka loh. Aku juga. Aku juga. Kalau begitu, kita dengar idenya mulai dari si Majiro, sang ketua pasukan. Tentu saja ceritaku tentang perubahan superhero. Perubahan? Iya, misalnya muncul monster besar atau penjahat. Terus muncul pahlawan yang berpose keren dan berubah jadi superhero. Waktu berubah, seluruh tubuhnya bercahaya dan dia jadi Redman. Iya ya, si Majiro memang suka Redman dan cerita superhero. Kalau aku suka cerita petualangan, terutama cerita petualangan menjelajah dunia. Kalau cerita ala Niki berarti lari-lari melakukan petualangan. Petualangan sambil berlari sepertinya melelahkan. Enggak lari kok, keliling dunia naik kapal. Mimi tahu, sama dengan cerita perompak Mimi ya? Benar, perompak Mimi naik kapal besar dan keliling dunia mencari harta karun kuno. Keren sekali kan? Iya ya, Niki memang suka cerita petualangan mencari harta karun. Flappy, sekarang giliranmu. Ide ceritaku agak berbeda dari kalian. Lagi pula, siapapun pasti suka makan enak kan? Semua pasti makan tiap hari kan? Cerita tentang masak-memasak ya? Tidak hanya itu saja, ceritaku tentang koki yang keliling dunia membuat berbagai makanan khas. Cerita seperti itu pasti akan terlintas saat sedang makan ya. Bagaimana Mimilin? Cerita Redman itu paling seru kan? Oh enggak, menurutku petualangan naik kapal lebih seru, iya kan? Oh, tidak. Lebih baik cerita makanan enak. Makanan enak. Enggak, perubahan superhero lebih menarik. Makanan saja, makanan. Kalau begini, susah sekali pilihnya. Berubah jadi Redman itu cerita paling keren. Pasti semua suka cerita yang keren. Tidak makanan. Cerita bertualang naik kapal itu seru dan menyenangkan. Pasti semua suka. Menurutku itu ide bagus. Lebih baik makanan saja. Kalian semua jangan bertengkar. Kalau masing-masing ngotot ceritanya sendiri yang paling bagus dan tidak mau mengalah, gabung saja cerita jadi satu. Memangnya bisa? Sepertinya sulit. Menurutku itu ide bagus. Musik aku bilang kita harus buat buku bergambar bersama dalam satu kelompok. Pasti kita bisa buat buku bergambar bagus. Iya, Mimilin yang akan menggambar. Flappy, tolong pikirkan bagaimana menggabungkan ceritanya ya. Aku dan Niki akan bantu mewarnai gambar Mimilin. Baik, oke, ayo kita mulai. Oke. Kakak, ayo main. Riri, sekarang nggak bisa. Kami sedang memikirkan ide cerita. Cerita apa? Cerita tentang makanan enak loh. Terus ada Redman. Sama ada kapal dan petualangan. Riri kan anak pintar, jangan ganggu kakak dulu ya.
Aku mengerti. Oke, kita lanjutkan. Padahal tadi hampir dapat ide. Katanya ada cerita tentang makanan enak di kapal. Katanya ada petualangan superhero. Superman bertualang, makanan enak di kapal. Oh, aku kepikiran ide. Wah, berkat adik-adikku. Berkat kami. Kalian sekarang duduk tenang dekat Flappy ya. Baik. Mimilin, aku akan bercerita. Jadi kamu yang gambar ya. Baik, aku sudah siap. Ada petualang terkenal bernama Shimajiro. Seperti biasa, dia berangkat mencari harta karun. Tapi beda dengan biasanya, kali ini dia bertualang keliling dunia naik kapal. Dan kemudian... Buku bergambar yang kalian buat benar-benar luar biasa. Di antaranya yang paling panjang adalah cerita dari pasukan challenge. Ibu ingin dengar bagaimana kalian membuatnya. Bu Shikako, buku bergambar ini gabungan dari ide cerita yang kami sukai. Mimilin yang menggambarnya. Dan aku, Flappy dan Nikki sama-sama membantu. Kami berbagi tugas dan menyelesaikan buku ini bersama-sama. Wah, jadi para anggota pasukan challenge berbagi tugas menyelesaikan satu tujuan yang sama yang kali ini tujuannya adalah membuat buku bergambar. Kalian semua bisa belajar dari pengalaman pasukan challenge ya. Baik, Guru. Flappy, coba kamu bacakan cerita yang sudah kalian buat pada semuanya sebagai perwakilan pasukan challenge. Baiklah, pada zaman dahulu kala ada seorang petualang bernama Shimajiro. Berbeda dengan petualang lain, dia selalu naik kapal untuk pergi ke berbagai tempat. Pada suatu hari, dia tersapu ombak besar dan tiba di pulau tersembunyi. Namanya adalah Pulau Nikki. Menurut legenda, di pulau itu terdapat harta karun. Di pulau itu juga tinggal dinosaurus raksasa. Dan anak dinosaurus raksasa tersebut terjatuh dari gunung dan tertimpa batu. Tapi dinosaurus raksasa tidak bisa menggerakkan batunya. Kemudian berubah. Dengan seruan tersebut, sang petualang berubah menjadi Redman. Dia menghancurkan batu dan akhirnya menyelamatkan anak dinosaurus yang terjepit batu. Di akhir cerita, dinosaurus raksasa pun mengantarkan sang petualang menuju harta karun. Harta karunnya adalah nasi goreng Raja Flappy. Terus, cara membuat nasi gorengnya juga tertulis. Sebagai rasa terima kasihnya, sang petualang membuatkan nasi goreng Raja Flappy untuk si dinosaurus. Kemudian dia pun membawa resep nasi goreng Raja Flappy, naik ke kapal Mimilin, dan pergi meninggalkan Pulau Nikki. Flappy, setelah pergi dari pulau itu, petualangan selanjutnya bagaimana? Setelah dapat resep nasi goreng, dia pakai untuk masak di mana lagi? Iya, Flappy. Resepnya seperti apa sih? Wah, semua tertarik mendengar kelanjutannya. Bagaimana kalau kita buat kelanjutannya saja, teman-teman? Kalian mau? Oke. Halo anak-anak, aku Tuan Roarson. Aku Shimajiro. Aku Mimilin. Selamat datang di Hutan Ilmu Pengetahuan. Ayo kita sama-sama jelajahi dunia yang ajaib. Tuan Roarson, hari ini apa yang mau dijelajahi? Mimilin penasaran. Lihat, pintu gua pengetahuan bercahaya. Gua ajaib yang penuh dengan kekuatan pengetahuan. Cepat bukalah tabirmu. Wah. Yang mana yang lebih panjang? Di sini ada sumpit merah, corak garis, dan corak polkadot. Ayo perhatikan baik-baik, yang mana yang paling panjang, yang manakah yang paling pendek. Aku nggak tahu. Sepertinya sama panjang. Bagaimana ya? Nah, baiklah kalau begitu coba kita jajarkan dulu seperti ini. Kalau begini baru kelihatan. Sumpit merah yang paling panjang. Corak polkadot yang paling pendek. Wah, kalau dijajarkan seperti itu, jadi lebih mudah membandingkan panjangnya ya. Ya, itulah kekuatan ilmu pengetahuan. Teman-teman di rumah sudah paham juga kan? Kalau begitu, sampai jumpa di lain waktu. Dadah! Klik tombol subscribe dan like videonya ya.